Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi ya. Masih tetap pada pembahasan contoh soal AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, di mana kita akan belajar level pembelajaran 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan fokus pada materi bangun geometri. Langsung saja kita akan membahas kompetensi mengenal segi empat, segitiga, segi banyak, dan lingkaran. Di mana pada kompetensi ini disajikan sebanyak 5 soal. Contoh soal yang pertama, bentuknya pilihan ganda. Menempel kertas warna. Ibu guru memberi tugas kepada siswanya untuk menempelkan kertas warna pada rangka ikan ini sehingga menjadi ikan yang cantik. Ini rangka ikannya. Lisa dan Yuli menempelkan kertas warna dengan berbagai bentuk pada rangka ikan tersebut dengan cara berikut ini. Ini hasil tempelan dari Lisa, ini hasil tempelan dari Yuli. Pertanyaannya, banyak potongan segi empat pada hasil tempelan Lisa dan Yuli adalah. Nah, yang ditanyakan potongan segi empat ya. Nah, sekarang kita hitung dulu pada tempelan Lisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, Lisa ada 7 tempelan yang berbentuk segi empat. Nah, sedangkan ini berbentuk segi 3, jadi tidak termasuk dalam syarat ini. Berikutnya kita hitung hasil tempelan Yuli yang berbentuk potongan segi empat. 1, 2, 3, 4, 5. Pada tempelan Yuli terdapat 5 potongan segi empat. Sedangkan ini segitiga, ini segitiga, ini segitiga, segitiga. Jadi tidak termasuk dalam syarat ini. Kemudian, karena yang ditanyakan adalah hasil tempelan Lisa dan Yuli, artinya ini ditambahkan. Banyak potongan segi empat pada hasil tempelan Lisa dan Yuli sama dengan Lisa 7, Yuli 5, maka 7 ditambah 5 sama dengan 12. Oleh karena itu, pada pilihan jawaban ini yang sesuai adalah B. Berikutnya. Nomor 2, pilihan ganda kompleks. Ilustrasi soal dan gambarnya masih sama. Pertanyaannya adalah, pilihlah hasil tempelan siswa lainnya yang jumlah potongan segitiganya sama dengan jumlah potongan segitiga pada hasil tempelan Lisa atau Yuli. Kita hitung hasil tempelan Lisa. 1, 2. Pada tempelan Lisa hanya terdapat 2 saja, karena yang lainnya ini adalah segi 4. Berikutnya kita hitung hasil tempelan milik Yuli. 1, 2, 3, 4. Nah, pada hasil tempelan Yuli ini hanya terdapat 4, karena ini, dan ini, kemudian ini berbentuk segi 4. Kemudian kita tentukan mana gambar lainnya ini yang sesuai dengan jumlah potongan segitiga pada hasil tempelan Lisa ataupun Yuli. Coba kita hitung pada gambar yang pertama. Potongan segitiga ada 5. Di mana saja ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, karena potongan segitiganya ada 5, milik Lisa 2, milik Yuli 4, berarti tidak ada yang sama dengan ini. Maka ini tidak memenuhi. Berikutnya pada gambar ini ada potongan segitiga sebanyak 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ini berbentuk segi 4. Maka karena potongan segitiganya ada 4 sama dengan milik Yuli. Oleh karena itu ini kita pilih. Selanjutnya pada gambar ini potongan segitiganya ada 2. Di bagian mana? Di bagian sini 1, 2. Lainnya ini adalah berbentuk segi 4. Oleh karena itu, karena potongan segitiganya ada 2, berarti sama dengan milik Lisa. Berarti ini memenuhi. Berikutnya, potongan segitiga pada gambar ini ada 4.
Kita hitung bagaimana? 1, 2, 3, 4. Nah, karena ada 4 segitiganya, maka sama dengan milik Yuli. Berarti ini memenuhi. Berikutnya, nomor 3, pilihan ganda kompleks. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Manakah pernyataan yang sesuai dengan gambar di atas? Kita baca pilihan jawaban yang tersedia. Bangun persegi panjang, ditunjukkan nomor 1, 4, dan 6. Bangun persegi panjang ya. Ini bukan, ini segitiga. Jadi satu saja tidak memenuhi, maka yang lain gugur. Pernyataan ini tidak sesuai. Berikutnya, bangun persegi ditunjukkan nomor 4, 5, dan 8. Nomor 4, 5, dan 8. Nah, ini bukan persegi, satu saja tidak memenuhi, maka pernyataan ini juga tidak sesuai. Berarti tidak kita pilih. Selanjutnya, bangun segitiga ditunjukkan oleh nomor 1, 7, dan 9. Nomor 1, 7, dan 9. Ini segitiga, ini segitiga, ini segitiga. Ketiga-tiganya memenuhi, maka ini kita pilih. Berikutnya, bangun segi banyak ditunjukkan oleh nomor 3, 4, dan 6. Segi banyak ya. Nah ini tidak termasuk segi banyak, maka ini juga tidak memenuhi. Berikutnya, ini bangun segi 4 ditunjukkan oleh nomor 2, 3, dan 4. Bangun segi 4 ya, ini segi 4, segi 4, segi 4. Berarti ini memenuhi. Berikutnya, contoh soal nomor 4 berbentuk pilihan ganda kompleks. Ada meja, hanger gantungan baju, pintu, uang koin, kancing, atap rumah, keping CD, jendela, penggaris segitiga. Manakah pernyataan yang tepat dari pernyataan-pernyataan berikut? Atas meja, daun pintu, dan bingkai jendela berbentuk persegi panjang. Ini ya, ini, dan ini semua berbentuk persegi panjang, maka kita pilih. Berikutnya, plat CD, uang koin, dan kancing berbentuk lingkaran. Ini bentuk lingkaran, maka kita pilih. Sisi depan atap rumah, hanger, gantungan baju, dan penggaris berbentuk persegi. Nah, ini berbentuk segitiga ya. Satu saja tidak memenuhi, maka tidak kita pilih. Berikutnya, kancing, uang koin, dan plat CD tidak memiliki sudut. Kancing berbentuk lingkaran, uang koin berbentuk lingkaran, plat CD juga berbentuk lingkaran, sehingga memang tidak memiliki sudut, artinya benar, maka kita pilih. Semua benda pada gambar di atas mempunyai sudut. Nah, ternyata di sini ada gambar uang koin, ada kancing, ada plat CD. Ini berbentuk lingkaran dan tidak memiliki sudut, maka artinya ini tidak sesuai. Berarti tidak kita pilih. Contoh soal nomor 5, pilihan ganda kompleks. Nita melukis 3 bangun datar, yaitu lingkaran, persegi panjang, dan segitiga yang digabungkan. Gambar yang akan terbentuk adalah, jadi syaratnya ada 3 ya. Jadi bangun datarnya ada 3 ya, lingkaran, persegi panjang, dan segitiga. Pada pilihan jawabannya ini, persegi panjang, oke, segitiga, oke, lingkaran di dalamnya, oke, berarti kita pilih. Pada pilihan jawaban ini berbentuk segi 5, tidak ada segi 5 di sini, maka ini tidak kita pilih. Pada pilihan jawaban ini ada bangun datar yang berbentuk segi 6, tidak ada dan tidak sesuai dengan pernyataan di sini. Karena itu ini tidak kita pilih. Berikutnya, pada pilihan jawaban ini ada persegi panjang, ada lingkaran, ada segitiga. Nah, karena sesuai maka kita pilih. Kemudian pada pilihan jawaban yang ini ada segitiga, ada persegi panjang, dan ini tidak berbentuk lingkaran ya, tetapi lebih kepada oval. Nah, kalau lingkaran itu ketika diletakkan pada persegi panjang maka bentuknya tidak penuh seperti ini ya. Nah, ketika penuh ini berbentuk oval berarti, sehingga ini tidak kita pilih. Pada pilihan jawaban ini ternyata ada bangun datar yang berbentuk belah ketupat, tidak sesuai dengan pernyataan yang ada di sini. Oleh karena itu ini tidak kita pilih. Berikutnya kita akan belajar
materi bangun geometri dengan kompetensi mengenal balok dan kubus. Ada 3 soal yang disajikan. Contoh soal nomor 1, uraian tertutup. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Benda yang ditunjuk oleh tanda panah pada gambar tersebut berbentuk fokus pada benda yang ditunjuk oleh tanda panah. Ini bendanya. Setelah kita perhatikan, ternyata benda ini memiliki panjang sisi yang sama. Bagian sini, sini, kemudian di sini, di sini, di sini, dan lainnya. Ini ternyata si panjang sisinya sama. Oleh karena itu, benda ini berbentuk kubus. Contoh soal nomor 2, uraian tertutup. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Benda yang digunakan siswa dalam kegiatan diskusi tersebut berbentuk. Setelah kita perhatikan, ternyata benda yang digunakan siswa ini tidak memiliki panjang sisi yang sama seperti pada contoh sebelumnya. Panjang bagian sini tidak sama dengan panjang dengan yang di sini. Kemudian tidak sama dengan panjang yang di sini. Artinya tidak sama panjang. Oleh karena itu, benda ini berbentuk balok. Contoh soal nomor 3, uraian tertutup. Perhatikan gambar berikut. Benda yang ditunjuk oleh tanda panah pada gambar tersebut berbentuk fokus pada benda yang ditunjuk oleh tanda panah. Ini ya. Nah, setelah kita perhatikan, ternyata benda ini tidak memiliki panjang rusuk yang sama. Bagian sini tidak sama dengan di sini. Oleh karena itu, ini termasuk benda yang berbentuk balok. Demikian yang dapat kita pelajari kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.